Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Full One Piece Chapter 1135 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan perpustakaan burung hantu, tempat yang menjadi sumber pengetahuan para raksasa. Di sana ada Bonnie dan Chopper yang sedang duduk membaca di atas buku yang telah berubah menjadi sangat besar. Sementara itu, Sal memperkenalkan burung hantu raksasa yang sedang bertengger di ranting pohon dalam perpustakaan tersebut. Burung itu bernama Biblo. Dia merupakan kepala perpustakaan yang telah hidup selama berabad-abad. Menurut Sal, Biblo memiliki kemampuan untuk membuat ukuran benda menjadi jauh lebih besar dari ukuran normalnya, sehingga buku-buku di perpustakaan itu bisa membesar berkat kemampuan burung tersebut. Biblo juga berperan penting dalam membuat para raksasa bisa mengetahui berita dunia luar, sebab ukuran koran untuk manusia terlalu kecil bagi para raksasa, sehingga tak mungkin mereka bisa membacanya. Namun, jika koran dibawa ke dalam perpustakaan, maka koran tersebut akan membesar dan cocok untuk para raksasa. Mendengar penjelasan soal kemampuan Biblo yang bisa memperbesar objek, Lilith pun menduga burung itu adalah pengguna kekuatan buah iblis para mesia bernama Iku-Iku no Mi. Lilith menjelaskan buah iblis itu bisa membuat objek apapun selain makhluk hidup berubah ukuran menjadi besar, sehingga sangat cocok untuk kebutuhan para raksasa di Elba. Di sini sebagai klon Vegapunk, Lilith membuktikan bahwa dia memiliki wawasan yang sangat luas terkait buah iblis. Dia tidak perlu membaca buku buah iblis karena semuanya sudah terekam jelas dalam ingatannya. Tentu sangat menguntungkan memiliki rekan seperti Lilith, karena ketika mereka menemukan suatu buah iblis, maka mereka bisa mengetahui itu buah iblis jenis apa. Permasalahan para pemburu buah iblis memang biasanya adalah mereka sulit mengetahui buah iblis apa yang mereka temukan. Namun dengan adanya Lilith, mereka bisa mengetahui buah iblis apa itu sehingga lebih efisien dalam memilih mau memakan buah iblis tersebut atau tidak. Karena tak bisa dipungkiri, memang ada beberapa jenis buah iblis yang terkesan memiliki kekuatan yang tidak berguna. Jadi kini buah-buah iblis yang tidak berguna itu bisa dihindari. Kemudian cerita beralih ke wilayah sekolah, tempat di mana Luffy dan yang lain berada saat ini. Di sana Luffy sedang bermain ayunan dengan para raksasa anak-anak. Luffy terlalu bersemangat yang membuat ayunan itu bergerak terlalu kuat, sehingga para raksasa anak-anak itu pun menangis ketakutan. Melihat itu membuat Nami langsung memukuli Luffy. Bahkan Usopp juga menjadi sasaran Nami, walau Usopp mengaku dia hanya berniat untuk menghentikan Luffy saja. Di sana Luffy tampak marah dan kecewa kepada anak-anak tersebut, karena menurut Luffy bukan begitu sikap dari seorang ksatria. Luffy memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap generasi baru di Pulau Elbaf. Para raksasa anak-anak yang menangis itu pun melompat ke tubuh Gear dan memasang ekspresi seperti Momonosuke, sehingga Sanji yang melihat itu menjadi sangat kesal. Di era Elbaf sekarang, anak-anak kecil memang tumbuh dengan cara yang halus. Mereka berbeda dengan generasi sebelumnya yang keras dan suka bertempur. Anak-anak ini terbiasa dengan perdamaian di bawah kepemimpinan Raja Harald. Bahkan setelah sang raja wafat pun, warisan pembaharuan budayanya masih tertinggal di Elbaf. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba muncul seseorang yang menyerang Luffy dan Usopp dengan pedang kayu. Ternyata dia adalah Cullen, anak kecil yang sebelumnya berada di bar pelabuhan Elbaf. Cullen lalu melanjutkan serangannya kepada Luffy, tapi dengan santai si topi jerami itu menangkis tebasan pedang kayu tersebut, dan pedang milik Cullen pun langsung menjadi patah. Luffy lalu melompat cukup tinggi dan memakai teknik Elephant Gun untuk meninju bocah raksasa itu. Namun Cullen punya refleksi yang bagus sehingga dia mampu menghindari serangan dari Luffy. Tampaknya Cullen memulai pertarungan ini karena dia penasaran dengan kemampuan Luffy. Beberapa waktu yang lalu, ketika sang semampir ke bar Elbaf, dia sempat menceritakan soal Luffy kepada Cullen, sehingga Cullen pun memang menjadi penasaran dan ingin bertemu dengan Luffy. Kini Cullen pun menunjukkan rasa penasarannya dengan tiba-tiba menyerang Luffy. Setelah bentrokan singkat terjadi, dia paham Luffy sangat hebat dan dia pun menjadi terkesan dengan sang Yonko itu. Luffy juga memuji Cullen sebab menurut Luffy, dia adalah anak yang pemberani. Sifat pemberani Cullen ini sama seperti Luffy saat masih bocah dulu. Kekecewaan Luffy terhadap raksasa anak-anak di Pulau Elbaf yang lain sedikit terobati karena ternyata masih ada anak pemberani seperti Cullen. Walau Luffy memuji Cullen, tapi anak-anak lain di tempat itu ternyata tidak menyukai Cullen karena mereka membenci kekerasan.
Ripley pun datang dan memarahi Cullen. Tapi dia juga memuji bocah itu karena Ripley melihat serangan Cullen tadi cukup bagus. Di sini terungkap bahwa Ripley dan Cullen adalah ibu dan anak. Cullen juga bukan raksasa murni karena dia campuran raksasa dan manusia. Cullen bilang ayahnya merupakan mantan bajak laut hebat. Walau seorang manusia, tapi kekuatan ayahnya tak kalah dari para raksasa di Elbaf. Admin sudah membahas pada video sebelumnya bahwa ayah dari Cullen ini adalah Skipper Gaban. Dia merupakan mantan bajak laut Roger dan setelah pensiun, dia memilih tinggal di Pulau Elba. Meski sudah pensiun, Gaban masih ingin berlatih agar kekuatannya bisa cukup prima untuk menghadapi bahaya yang berdatangan. Sehingga dia pun memilih Pulau Elbaf, karena Elbaf memang berisi para petarung tangguh yang bisa menjadi teman untuk berlatih. Tentu di umur Skipper Gaban saat pensiun itu, dia ingin memiliki keluarga dan juga keturunan, sehingga dia menikah dengan seorang wanita raksasa bernama Ripley. Pernikahan antara manusia dan raksasa memang sering terjadi. Dulu juga Lola yang merupakan seorang manusia sempat dijodohkan dengan Loki yang merupakan raksasa. Jika kalian heran mengapa Skipper Gaban sudah terlihat tua sedangkan Ripley masih muda, itu karena proses penuaan raksasa berjalan lebih lambat. Contoh, Gear dan Big Mom dulu memiliki umur yang sama, tapi setelah umur 60 tahun, Big Mom sudah terlihat tua, sedangkan Gear masih terlihat muda. Jadi, Skipper Gaban dan Ripley pun seperti itu. Meski mereka sama-sama berumur 60 tahun, tapi Ripley terlihat masih lebih muda. Mengetahui bahwa Ripley senang melihat serangan Cullen tadi cukup baik, berarti dalam keluarga mereka sangat memperhatikan soal masalah bertarung. Skipper Gaban yang masih sering berlatih meski sudah tua, kekuatannya pun masih terbilang cukup prima. Jika dibandingkan dengan Rayleigh yang kini sudah sepenuhnya pensiun dan tidak berlatih lagi, Skipper Gaban yang masih sering berlatih ini, kekuatannya melampaui Rayleigh yang sekarang. Untuk orang-orang seumuran mereka, latihan memang sangat berperan penting. Jika sering berlatih, maka kekuatan akan semakin prima dan stabil. Tapi jika jarang berlatih, maka kekuatan akan kian menurun. Setelah itu, Luffy dan yang lain datang ke perpustakaan burung hantu. Di sana mereka bertemu Robin, Chopper, Lilith, dan Bonnie. Luffy ingin segera kembali ke desa tempat para raksasa berkumpul karena mereka akan segera berpesta di sana. Tapi Robin, Chopper, Lilith, dan Bonnie masih suka tinggal lebih lama di perpustakaan itu. Jadi Luffy dan yang lain akan pergi ke desa lebih dulu. Sebelum itu Franky menyinggung soal pohon harta karun Adam dan dia takjub karena ternyata negeri Elbaf berada di pohon tersebut. Soal pun menjelaskan sebenarnya pohon harta karun Adam tidak hanya ada di Elbaf saja. Menurut buku yang dia baca, masih ada lagi pohon-pohon itu di berbagai belahan dunia lain. Namun dari segi usia, pohon Adam di Elbaf adalah yang paling tua. Selain paling tua, pohon Adam di Elbaf juga yang paling besar. Karena seperti yang bisa kita lihat, ukurannya memang sangat luar biasa. Kemudian, Gear memberikan pakaian khas Elbaf hasil buatannya kepada Robin, Franky, Brook, dan Jinbei. Sebab di antara para bajak laut topi jerami, hanya mereka berempat yang masih memakai baju biasa. Luffy dan yang lain pun berangkat ke desa Elbaf, meninggalkan Robin, Chopper, Lilith, dan Bonnie di perpustakaan itu. Cerita kemudian beralih ke kastil yang berlokasi di desa barat. Seperti yang bisa kita lihat dari chapter yang lalu, dua orang berjubah misterius muncul di sana. Yang satu adalah kesatria suci yang mirip dengan Shanks dan yang satu lagi kesatria suci wanita dengan perban di wajahnya. Saat ini mereka berdua bertemu dengan dua raksasa penjaga kastil. Jadi kastil itu tidak benar-benar kosong karena ada prajurit yang menjaga di dalamnya. Si wanita pun bertanya kepada para raksasa di mana mereka bisa menemukan Loki. Dari sini terungkap bahwa alasan utama kedatangan dua kesatria suci itu adalah untuk mencari Loki. Sang raksasa penjaga yang ditanyai pun tidak memberi jawaban. Dia malah bertanya balik mengapa mereka ingin bertemu dengan orang seperti Loki. Wanita itu terus bertanya tapi raksasa penjaga tidak bisa memberitahu karena keberadaan Loki memang dirahasiakan oleh orang luar. Hal ini membuat wanita kesatria suci itu langsung menjadi marah. Dia pun segera melancarkan serangan dengan sangat cepat yang membuat salah satu raksasa menjadi kesakitan sebelum akhirnya tumbang di lantai. Memang tidak terlihat dengan jelas serangan macam apa yang tadi dia lakukan. Namun bila kita memperhatikan bagian-bagian tertentu pada tangan dan kaki raksasa itu, di sana ada perban yang tiba-tiba muncul. Maka sepertinya si wanita kesatria suci menyerang dengan menggunakan perban. Lalu perban itu membuat raksasa tersebut mengalami rasa sakit yang luar biasa. Sementara itu terjadi, kita bisa melihat kesatria suci yang mirip dengan Shanks hanya menyaksikannya dengan santai. Jadi seperti apa kemampuannya masih misterius. Tentu sosok yang mirip dengan Shanks ini jauh lebih kuat dibanding si wanita yang bersamanya itu, sehingga akan lebih berbahaya lagi bagi para raksasa apabila nanti dia mulai turun tangan. Cukup penasaran juga apa sebenarnya tujuan mereka mencari Loki. Apakah untuk menghabisinya dan mengambil buah iblis legendaris yang dia konsumsi, atau malah ingin membuatnya menjadi rekan?
Beralih ke tempat lain, Luffy dan kawan-kawan sudah tiba di lokasi para raksasa berkumpul. Luffy dan Usopp pun saling berangkulan dan mereka bersyukur bisa berada di tempat itu. Para raksasa juga senang karena bajak laut topi jerami merupakan orang-orang yang berharga bagi mereka. Bajak laut topi jerami telah memiliki sejarah dengan sebagian raksasa itu, sehingga sejak dulu mereka sudah saling terkait. Di momen yang penuh kegembiraan ini pun, semua orang mengangkat cangkir sake sebagai tanda persahabatan, dan pesta di sana pun resmi dimulai. Tiba-tiba, seorang raksasa legendaris datang ke sana. Dia adalah Jarul, si janggut gunung. Jarul berusia 408 tahun, salah satu raksasa tertua yang masih hidup hingga saat ini. Luffy dan Usopp pun terkejut ketika melihat ukuran tubuh Jarul yang sangat besar. Mereka bilang raksasa itu sebesar gunung. Bila kita melihat perbandingan ukuran Jarul dan Brogy, Jarul memang jauh lebih besar. Ukuran Brogy bahkan tidak sampai setengah dari raksasa legendaris itu. Yang membuat Luffy lebih terkejut lagi, terdapat sebilah pedang besar yang tampak seolah menancap di kepala Jarul. Padahal sebenarnya pedang itu hanya menancap di helmnya saja. Pertemuan dengan Jarul ini akan menjadi semakin menarik karena dia sepertinya punya banyak hal penting untuk diceritakan kepada bajak laut topi jerami. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1135. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.